Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sudah siap kan untuk belajar? Baik, untuk daftar hadirnya nanti Koto kelas silakan absen teman-temannya ya. Baik, kita langsung saja ke materi. Hari ini kita belajar mengenai masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ada gambaran mengenai masa pendudukan Jepang ini? Oh, tentang Pearl Harbor ya. Kalau eh, Jepang ingatnya Pearl Harbor. Nah, ini eh, tadi kalian bilang Pearl Harbor. Kalian memang sudah lihat. Iya, betul ya. Ini adalah gambarnya peristiwa penyerangan Pearl Harbor. Ini ada loh filmnya, film Hollywood. Kalian sudah nonton? Ibu sudah nonton? Maksudnya di situ adalah gambaran mengenai perang pada waktu itu sebelum Jepang menginjakkan kakinya ke Indonesia. Inilah awal mulanya. Nah, ini adalah serangan Jepang ke Pearl Harbor. Masa awal pendudukan. Jadi awal pendudukan Jepang itu dimulai pada tahun 1942, kemudian berakhir pada 17 Agustus 1945. Ditandai dengan betul proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, siksaan yang dialami pada pendudukan Jepang yang dialami oleh masyarakat atau rakyat Indonesia adalah perbudakan seks, penahanan sembarang, hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Begitu sadis ya. Kita sangat bersyukur kita hidup di era kemerdekaan, maka anak-anakku sekalian harus benar-benar memanfaatkan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Sasaran utamanya adalah orang Belanda dan campuran Indo-Belanda. Kenapa? Jepang ingin menghabiskan atau menghabisi semua orang-orang Belanda dan campuran Indo-Belanda pada saat itu. Jadi pribumi aman. Oh, Indo-Belanda itu keturunan. Seumpama dia itu ibunya orang Indonesia, ayahnya orang Belanda, itu dikatakan Indo-Belanda. Sistem politik Jepang di Indonesia ada penindasan dan pemerasan. Kemudian usaha menarik rakyat. Politik usaha menarik simpati rakyat. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu Pearl Harbor. Sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia, tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Dakom dan Belanda untuk menandatangani Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Jadi begitulah politik Jepang pada saat ingin menguasai Indonesia. Nah, politik penindasan dan pemerasan. Yang pertama, para petani dipaksa menyerahkan sebagian besar padi, baik padi maupun ternak. Kemudian yang kedua, hari-hari tertentu dipaksa menanam tanaman tertentu. Harta benda rakyat dirampas, baik itu perhiasan, ladang, rumah, dan lain-lain sebagainya. Tenaga rakyat
diperas habis melalui sistem tanam paksa. Ada yang tahu sistem tanam paksanya Jepang itu dikenal dengan apa? Ya, benar, Romusa ya. Ingat, Romusya itu adalah sistem kerja paksa Jepang, kemudian Rodi adalah sistem kerja paksa Belanda. Propaganda Jepang yang dia lakukan selama di Indonesia. Yang pertama, yang paling terkenal adalah gerakan 3A. 3A itu adalah Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang mempropagandakan ini sebagai bahwasanya Jepang ini merupakan pemimpin, kemudian pelindung, dan bisa menjadi cahaya Asia. Kemudian Jepang sebagai saudara tua Indonesia, Jepang memberikan anggapan kepada Indonesia bahwa mereka itu adalah saudara tua, sehingga Indonesia bisa menerima dengan baik pada awal kedatangan Jepang di Indonesia. Kemudian Jepang membentuk PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, sehingga pada waktu itu rakyat Indonesia beranggapan bahwasanya Jepang ini baik, Jepang ini berbeda dengan Belanda. Selanjutnya hal-hal yang terjadi berkaitan dengan masa penjajahan Jepang. Yang pertama ada pemberontakan, yang kedua ada perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga muncul partai-partai politik. Pemberontakan Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Pemberontakan yang terjadi karena kekerasan yang diterima oleh bangsa Indonesia. Jadi seiring berjalannya waktu muncullah sikap-sikap atau perlakuan Jepang yang mulai tidak sesuai dengan propaganda yang telah dilakukan oleh Jepang. Yang pertama adalah propaganda peta di Blitar dan Cilacap dipimpin oleh Supriyadi. Kemudian pemberontakan kelompok tani di Singaparna dipimpin Ki Haji Zainal Mustafa. Kemudian perlawanan Chot Klieng di Aceh dipimpin Tengku Abdul Jalil. Jadi berbagai daerah telah melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak politik, organisasi politik dihapuskan oleh Jepang. Kemudian dampak di bidang pendidikan berkembang pesat. Ketiga, militer, pemuda Indonesia diberi kesempatan pendidikan militer melalui peta. 4. Sosial, Jepang memperkenalkan rukun tetangga. Kehidupan sosial masyarakat sangat memperhatikan karena harus memenuhi kebutuhan perang Jepang. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan secara terbuka dilakukan oleh para pemimpin yang menjadi ketua dari organisasi milik pemerintahan Jepang seperti Julius Soekarno, Ki Hajar Dewantara melalui PUTERA. Jadi mereka ini adalah para pejuang yang diberi pendidikan, yang telah berpendidikan, sehingga mereka ini berjuangnya secara terbuka melalui organisasi-organisasi politik. Kemudian perjuangan secara tertutup. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Soekarno, terdiri dari atas Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wigono, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke Piagam Jakarta. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang selalu mengalami kekalahan di medan perang. Maka pada tanggal 9 September 1944 memberi janji kemerdekaan bagi Indonesia. 1 Maret 1945 dibentuk Dokuritsu Junbi Chosakai, kemudian membentuk panitia kecil berisi Piagam Jakarta. Nah ini ya anak-anak bisa dilihat, kemudian dibaca, inilah bentuk Piagam Jakarta itu. Nah, panitia kecil dalam BPUPKI. Yang pertama ada perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia pembela tanah air diketuai oleh Adi Kusono. Terus keuangan dan perekonomian diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi pemberontakan atau penjajahan Jepang di Indonesia itu sangat mempengaruhi berbagai kehidupan di Indonesia, baik itu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan budaya, bidang penggunaan bahasa, bidang sosial, bidang kemiliteran. Nah, ini gambar pertama, yang ini adalah gambar Romusa, dan ini adalah Jugun Yanfu. Nah,
Romusha itu adalah sistem kerja paksa Jepang, kemudian Jugumianfu ialah para wanita penghibur pada waktu itu. Baik, ternyata materinya sudah habis, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan suatu tugas. Nah, ini 3 panitia kecil dalam BPUPKI. Ibu mau kalian membagi menjadi 3 kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yaitu perancang undang-undang diketuai oleh Insinyur Soekarno, kemudian kelompok 2 panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusono, kemudian kelompok 3 keuangan dan perekonomian diketuai oleh Dr. Andos Muhammad Hatta. Jadi kalian membentuk 3 kelompok, nanti ada yang bertindak kelompok 1 perancang undang-undang, kelompok 2 panitia pembela tanah air, kelompok 3 keuangan dan perekonomian. Nanti ada yang bertindak sebagai ketua, kalian bisa membagi diri kalian siapa yang mau jadi ketua, kemudian sekretaris dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa mencari di sumber internet bagaimana peristiwa pada saat itu mengenai perancang undang-undang ini, panitia pembela tanah air dan keuangan dan perekonomian. Kemudian kalian itu membentuk suatu drama. Jadi kalian itu melakukan acting sandiwara dengan kalian mengacu pada suasana peristiwa seperti itu. Kalian mengerti? Oke, dimengerti ya. Jadi itu adalah tugas kelompoknya. Baik, maka kita tutup saja pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tugasnya dikerja, kemudian nanti Ibu kirimkan lagi materinya yang ini, karena ini adalah nanti sebagai bahan ujiannya. Baik, terima kasih perhatiannya anak-anakku sekalian. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.